Alvin Lim meninggal bukan karena itu. Saya sudah langsung tanya kepada istrinya, dan bahkan detik-detik terakhir beberapa hari sebelum Alvin Lim tiada, Alvin Lim berpulang, saya komunikasi intens dengan Alvin Lim gitu ya. Jadi saya pastikan Alvin Lim meninggal bukan karena nonton podcastnya Densu. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Keluarga ungkap Alvin Lim wafat bukan karena podcast Denny Sumargo. FA terancam dipidana. Beberapa hari yang lalu di rumah duka Alvin Lim, FA melakukan jumpa pers yang seharusnya kurang elok melakukannya di sana karena keluarga sedang berduka. Dalam jumpa pers tersebut, FA mengeluarkan statement tentang penyebab kematian dari Alvin Lim adalah Denny Sumargo, di mana di dalam podcast Denny Sumargo menyebutkan uang donasi akan diberikan kepada korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Sewaktu almarhum Alvin Lim melihat tayangan itu, dia syok lalu meninggal. Ini disampaikan FA. Apakah benar demikian? Apa kata keluarga Alvin Lim setelah mengetahui ucapan FA ini? Apakah keluarga Alvin Lim benar yang dikatakan menyatakan benar apa yang dikatakan Farhad Abbas? Dan bagaimana tanggapan netizen plus 62? Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara rakyat, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Sehingga kalau ada oknum yang mengatakan bahwa Alvin Lim meninggal karena nonton podcast, saya lihat hati-hati dengan ucapan itu, karena ucapan itu kalau menimbulkan kericuhan atau kerusuhan di tengah masyarakat, maka itu akan menjadi delik pidana, menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan suatu keonaran atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jadi gua harap kepada oknum yang mengatakan Alvin Lim meninggal karena nonton podcast, tobatlah kau, tobat. Ya, makanya artinya apa yang diucapkan oleh oknum pengacara tersebut, oleh oknum pengacara berinisial FA tersebut, memiliki dampak psikologi terhadap banyak pihak. Densu terutama sebagai pemilik podcast atau para podcaster di Indonesia. Sehingga ini akan mengakibatkan kerusuhan di kemudian hari. Kalau sampai timbul keonaran atau kerusuhan baik di sosial media ataupun secara langsung begitu ya, maka oknum pengacara tersebut berpotensi dipidana dengan menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan kerusuhan di tengah masyarakat. Dan nama baik ini saya tidak mau tercoreng oleh oknum yang katanya pengacara, lalu menyebut bahwa meninggalnya ini karena podcast. Apalagi dikaitkan misalnya kalau itu benar, diduga podcast terkait dengan Agus. Karena saya tahu urusan Agus dalam pikiran dia, ya, tapi tidak akan mengganggu kesehatannya. Karena saya tahu ada banyak kasus yang lebih berat daripada dia, daripada urusan Agus. Itu bisa diselesaikan. Dan di Indonesia ini, 2 pengacara yang dilaporkan, di atas 10 laporan itu hanya kami berdua. Dan tolong abang luruskan lagi. Karena itulah di sini saya sampaikan. Ingat ini ya, jangan lagi besok ada kata-kata itu. Apa kata Ibu Pierucci? Apa kata orang dekat almarhum di sini? Para LQ Law. Mereka mengatakan bahwa meninggalnya Pak Alvin Lim, itu kata Ibu Pierucci, istrinya, bukan karena shock, bukan karena terkejut lalu terganggu kesehatan atau jantungnya terhenti gara-gara ada podcast donasi Agus Salim untuk Agus, maksudnya dialihkan ke NTT. Itu nggak ada. Jadi sebab musabab meninggalnya almarhum adalah memang gagal ginjal stadium 5 yang dalam tahap recovery, penyembuhan dari infeksi, untuk nanti dilakukan cangkok ginjal ke Cina. Jadi tidak ada hubungannya dengan urusan Agus Salim. Dan urusan Agus Salim ini, kalaupun ada kuasa dari Agus Salim, itu diberikan kepada Pak Alvin Lim. Pertanyaannya, apakah LQ Indonesia Law Firm akan meneruskan ini
membantu urusan Agus Salim atau tidak, saya tidak tahu. Farhad Abbas lagi dan lagi menuai cibiran. Pengacara Agus Salim itu kembali menjadi sorotan usai mengadakan konferensi pers saat berada di rumah duka Alvin Lim. Sikap Farhad tersebut dinilai tak pantas, mengingat keluarga Alvin Lim sedang berduka. Justru Farhad mengadakan konferensi pers membicarakan kisruh uang donasi Agus Salim. Pablo Benua bahkan menyebut Farhad sebagai orang paling berdosa dalam perkara donasi. Etika Farhad Abbas tersebut memang tak pantas. Ia seperti menyanyi di tengah orang yang sedang berduka. Dan beginilah reaksi keras Pablo Benua atas sikap Farhad Abbas tersebut. Karena gue lihat begini, ini Alvin Lim meninggal, ada satu oknum pengacara ini, FA ya, dia bolak-balik datang ke sana, memanfaatkan media yang ada di sana, bukan menunjukkan rasa dukanya, tetapi justru dia memanfaatkan media yang ada di sana untuk kembali membahas kisruh donasi. Menurut saya itu tidak bermoral dan tidak manusiawi. Sehingga bagi saya orang tersebut adalah orang yang paling berdosa sebenarnya di dalam urusan donasi ini. Orang yang normal, orang yang punya rasa empati, orang yang punya moralitas tinggi dan etika tidak akan mungkin mengucapkan itu, apalagi di rumah duka, apalagi dalam konsep berduka terhadap seseorang yang baru saja tiada. Diucapkan itu, apalagi di ruang publik, itu adalah manusia yang jujur saja menurut saya akal sehatnya saya pertanyakan, masih ada atau memang sudah hilang gitu. Makanya saya ingatkan kepada Denny Sumargo, Pak Denny nggak usah ikut campur sih Pak. The power of netizen, jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Sudah banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di channel Cumi Cumi. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Mimin hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel Cumi Cumi. Baik, saatnya kita lihat suara netizen yang pertama disampaikan oleh @qsangchan 3126. Awal uang donasi kisruh karena adanya FA, mendapat 15 balasan dan 229 respon. Di menit ke-7 13 detik, Densu nggak usah ikut campur, katanya kebalik. Hoi, duit donasi datangnya dari podcast Bang Densu. Bang FA seharusnya yang nggak usah ikut campur. Setuju nggak guys? Mendapat respon 38 orang dan disampaikan oleh @junaidi_ra. Aduh, ada-ada aja ya. Berikutnya dari suara netizen @adedam7700. Sampai di sini ngerti kan sesampah apa mulutnya oknum pengacara yang menyebutkan orang meninggal karena podcastnya Bang Densu. Mendapat 1 balasan dan 114 respon. Saya dukung Bang Denny Sumargo. Setelah sekian lama mengikuti kasus ini, lebih adem jika uang donatur tersebut diperuntukkan pada korban bencana yang lebih membutuhkan daripada buat bantu satu orang yang kemungkinan akan dimanfaatkan oleh banyak orang. Disampaikan oleh @kerin.09, mendapat 70 respon. Semoga keluarga Alvin Lim bisa lihat mana orang yang nggak beres. Jangan terlalu percaya orang siapapun. Lihat yang betul rekam jejaknya, terutama Cat Victoria dan Vio mamanya. Emoticon damai ini ya, salam. Mendapat 1 balasan dan 93 respon dari netizen disampaikan oleh Yeriko24. Dan berikutnya dari suara netizen @wahyunisri5736. Orang meninggal itu harus dihormati karena kembali kepada Tuhan yang menciptakannya. Amin. Dan ini emoticon damai dan juga emoticon love 2 kali, mendapat respon 3 balasan dan 70 dari netizen. Berikutnya dari suara netizen @kerin.09. Jika orang punya Tuhan maka akan percaya jika kematian itu adalah takdir Tuhan, bukan karena nonton podcast. Ini mendapat 2 balasan dan 76 respon.
Berikutnya lagi, ayo Bang Pablo berjuang demi kebenaran. Semoga Allah memberikan kemudahan menuju jalan kebenaran. Dari seorang netizen @Anna Yulia 9522 mendapat 1 balasan dan 63 respon. Berikutnya yang terakhir dari Christine Lee. Ngaku pengacara tapi nggak punya etika, bikin konten di tempat rumah duka. Benar-benar kagak punya hati untuk menghargai orang yang sedang berduka. Ini mendapat 11 balasan dan 264 respon. Apakah kamu sama dengan netizen yang ada di sini, guys? Tampaknya memang sebagian besar ini udah pada kesel banget sama si oknum ini. Dan juga dia mengatakan almarhum AL itu meninggal gara-gara podcast Denso. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung Suara Netizen, Suara Anda Podcast Radio Live. Dengan Anda mendukung, kamu sudah membantu pertumbuhan daripada channel ini. Dan kamu akan mendapatkan notifikasi jika ada informasi terbaru dari kami. Terima kasih.